Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam. Waduh, sibuk apa nih Fani? Ini mau nyiapkan Besok? Besok. Oh iya. Rencananya kan besok kita supervisi ya. Terus gimana ini persiapannya? Ya, ini saya sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya, nanti bisa dilihat dulu. Oh iya. Itu nanti apa namanya? Materinya apa nih besok? Tentang makanan dan minuman yang halal. Ya, sudah ini ya, sudah dirancang sedemikian rupa ya, anak-anak nanti senang, belajarnya senang, terus ada gamenya? Ya, pasti. Sip. Biar ada anak-anak Refreshing, ya, semangat lagi. Sekarang memang gitu, Bu Fani, harus rancangan itu harus lebih menyenangkan, ada game, anak-anak itu bisa rileks, anak-anak itu menarik, tidak bosen itu harus seperti itu. Coba lihat, sepertinya lengkap sekali nih Bu. Sampai kadal. Sampai luar biasa. Tapi ini beberapa tatap muka ya. Iya. Kompetensi inti, sepertinya lengkap nih, bagus. Rencana besok setelah pembelajaran anak-anak diharapkan bagaimana artinya setelah tujuan pembelajarannya apa nih kira-kira? Anak-anak bisa memahami, mengerti mana makanan yang tergolong makanan halal dan bagaimana cara mendapatkan makanan yang halal dan baik. Tentunya bergizi, Pak, Ya. anak-anak. Tidak membahayakan kesehatan anak-anak. Terus kira-kira ada enggak ini apa namanya kompetensi atau kekuatan dari Bu Fani yang dimanfaatkan untuk pembelajaran besok, entah konsep mengajar, entah tadi game ya tadi ya, berarti kompetensi permainan ya yang didukung oleh itu ya. Nah memang kalau pembelajaran yang sekarang ini memang harus didesain seperti itu, baik modelnya, baik tujuan pembelajarannya, indikatornya itu sudah harus dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan bagi anak. Kekinian lah, Pak. Nah, kekinian betul, kekinian. Nah, sekarang apalagi sekarang? Di trending sekarang kita harus menyesuaikan Ya. Enggak itu saja kan. Sekarang kita model pembelajarannya lebih ke modern. Ya, betul. Nah, lebih modern dan sekarang kalau saya lihat di sini tadi ada pembelajaran diferensiasi di sini, kemudian sosial emosional sudah muncul di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Kurang semangat ya? Baik. Nanti jawabnya alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya Bu Fani cek kehadiran dulu, ya. Fandi, tanpa keterangan sakit atau izin? Terus? Sakit? Selanjutnya sudah selain yang mengikuti kegiatan AKM tidak ada. Oke. Kemarin kita sudah masuk bab 12 yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram.
apa saja? Dari segi wujud atau zat. Yang kedua, cara yang ketiga, proses pengolahannya. Dari wujud atau zat sudah jelas, ya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Di sini contohnya, cara mendapatkannya dengan cara majek atau malak, itu termasuk makanan yang halal. Berarti tidak boleh Yang ketiga, proses pengolahannya, dari kebersihannya, dari cara mengolahnya, kan? Kalau setelah makanan yang halal, ada minuman yang halal. Kalau minuman yang haram, contohnya apa? Apa bilang? Apa? Namanya? Masih ada kaitannya dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Coba dibuka buku paketnya halaman 251. Kita baca bareng-bareng. Di sana ada Al-Quran surat An-Nahl ayat berapa? 114 apa? Yang 113 itu 100 berapa? 114. Bisa baca semua? Bareng-bareng. Ta'awud, basmalah, terus dibaca ayat, dilanjutkan artinya seperti biasa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma kembali lagi ke 1. Rupanya mau bagi kelompok. Dari fakta 1. Ngomong 1, 2, 1 lagi. 1 lagi. 4, 3, 4. 2. Di sini tempat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya beri waktu 10 detik. Silakan gabung kelompoknya masing-masing. Oke. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara mengetahui bahwa makanan atau minuman itu halal? 2.
dampak buruk jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Sudah, silakan dikerjakan 1 menit, nanti kan sudah selesai perwakilan satu kelompok maju. Maju nanti di sini ada puzzle ayat. Nanti yang paling cepat menyusun akan mendapatkan sesuatu. Ya, silakan dijawab dulu 2 pertanyaan. Ditempel di bawahnya. Rambutnya ini makanan selesai. Tidak selesai. Ayo coba lagi. Selesai. Nanti dikumpulkan lagi atau ditempel, bisa ditempel di mading neraka. Ya, kesimpulannya tadi dari 2 pertanyaan yang sudah kalian diskusikan tadi. Didengarkan dulu. Cara mendapatkan, bagaimana cara mendapatkan makanan dan minuman yang halal atau makanan dan minuman yang halal itu tidak dari 7 cara mendapatkan. Satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara memakan makanan yang halal, minuman yang halal, harus didapatkan dengan cara yang halal. Tidak boleh haram. Tidak boleh haram. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa apa yang Tuhan disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Effendi, CGB Angkatan 7. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan pasca observasi tentang kegiatan pembelajaran. Di sebelah saya sudah ada Ibu Fani. Assalamualaikum Bu Fani. Sebagai guru yang saya supervisi dan saya bertindak sebagai supervisor. Bu Fani, kemarin kita kan sudah melaksanakan kegiatan supervisi ya, di mana Bu Fani sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, sampai selesai kemarin. Nah, sekarang kalau menurut Bu Fani kelebihan-kelebihan apa yang sudah muncul atau Bu Fani rasakan terhadap pembelajaran kemarin? Anak-anak lebih tertarik, jadi lebih fokusnya itu lebih meningkat gitu Pak, dari sebelum-sebelumnya gitu, setelah melakukan pembelajaran. Karena di situ ada rancangan-rancangan pembelajaran yang menyenangkan ya. Gimana hal-hal apa yang menurut Bu Fani itu ada yang kurang yakin atau masih berasa kurang gitu ketika pembelajaran kemarin? Mungkin hanya sebagian sedikit saja untuk pengendalian anak ketika bagian kelompok menuju kelompoknya masing-masing, itu saja. Jadi mengkoordinir anak-anak ya. Memang aktivitas anak-anak ini kadang-kadang mudah diarahkan, kadang-kadang juga susah pada anak-anak tertentu. Berarti itu bagaimana itu teknisnya kira-kira rencananya nanti
untuk supaya anak-anak itu bisa diarahkan dengan baik? Gimana rencananya? Apa sebelum pembelajaran itu kita bentuk kelompok, jadi duduknya sudah dengan kelompoknya masing-masing gitu untuk efisiensi waktu. Bisa. Jadi sudah ditata lebih dulu ya. Jadi sebelum dimulai anak-anak sudah duduk di bangku masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Oke, itu mungkin lebih efisien, lebih efektif ya waktunya. Begitu. Bu Fani, untuk kendala-kendala yang sudah ada tadi, rencananya bagaimana nih ke depannya untuk supaya pembelajaran lebih baik lagi? Artinya ketika pembelajaran berikutnya itu tidak ada kendala lagi. Ini kira-kira menurut Bu Fani gimana? Ya, ketika kita memakai metode musyawarah atau yang digunakan diskusi, teman sejawat, bahwasanya apa itu namanya? Tutor sebaya itu seharusnya kita dipersiapkan dulu sebelum pembelajaran. Nanti kita beri arahan, nanti kita menggunakan metode seperti ini, anak-anak diberi arahan dulu. Terus kalau memang berkelompok, kita duduknya kelompokan dulu. Setelah itu kalau sudah dirasa tertib, kita bisa mulai. Ya, berarti yang berperan untuk pembelajaran tutor sebaya itu lebih lancar adalah anak-anak yang terpilih tadi ya. Anak-anak yang terpilih itu di briefing dulu supaya teknisnya nanti supaya bisa berjalan dengan baik. Itu ya, itu salah satu rencana ke depannya. Kemudian berikutnya untuk kendala yang lain, media pembelajaran misalkan, atau pembelajaran sosial emosional yang terkait dengan game atau hal-hal yang kegiatan yang menyenangkan anak-anak itu, atau bernyanyi bersama atau tips apalagi yang bisa dilakukan gitu nanti berikutnya. Kita buat contohnya bisa real dengan kita lihatkan video atau buat slide-slide yang bikin mereka penasaran lebih menarik lagi, lebih penasaran lagi. Mungkin nanti pertanyaan pemantiknya mungkin bisa diperbanyak lagi gitu ya Bu Fani ya, supaya anak-anak lebih penasaran lagi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, untuk sementara ini hal-hal yang baik kapan hari sudah diberitahukan, ada disampaikan kepada saya, hal-hal yang harus dipertahankan sudah, kemudian hal-hal yang kurang ini barusan sudah disampaikan dan solusinya sudah ada. Nah, untuk perlu nggak kira-kira nanti Bu Fani melakukan pengembangan diri atau sharing dengan teman sejawat untuk berbagi pengalaman atau apalah itu untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu? Sangat butuh, karena gimana ya Pak ya, mungkin ada tips-tips atau ide-ide lain dari teman-teman yang untuk masukan untuk kita. Iya, kan pengalaman mereka kan beda-beda ya. Pengalaman berbagi pengalaman. Iya. Mungkin bisa tambal sulam gitu ya. Yang sudah baik dari Bu Fani mungkin bisa dipertahankan. Yang kurang kita mengadopsi dari teman yang kemungkinan lebih baik gitu. Ya itu saya rasa cara-cara yang mungkin bisa membuat kita lebih kaya lagi atau lebih tambah lagi wawasan kita tentang pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran lebih baik lagi. Yang paling penting kan pembelajaran harus berpihak pada murid seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Fani, untuk rencana yang sosial pembelajaran sosial emosional tadi sudah direncanakan ya, dan kemarin sudah muncul juga saya lihat, kemudian diferensiasi pembelajarannya juga, yang produk juga. Nah, yang konten itu yang bisa disampaikan, bisa dilihat anak-anak mungkin punya rencana lain gitu.
kedepannya, yang konten, yang ingin supaya materi itu lebih menarik lagi ya. Ya, Itu ya kita harus mengikuti dengan yang tren sekarang. Oh ya, Anak-anak betul. sekarang tuh boomingnya apa, kita kaitkan dengan materi-materi yang sudah ada di sini gitu. Jadi nggak stuck itu saja. Iya, Bosan iya. kalau kita ngasih materi yang dahulu pasti gitu aja. Jadi tertarik gitu. dikaitkan dengan isu-isu yang sekarang Ya, lagi yang muncul, lagi tren. sedang viral Ya, gitu. betul. Itu menurut saya cukup menarik gitu. Jadi mungkin bisa diterapkan Mengikuti. nanti. Kita Ya, mengikuti. betul. Anak-anak bisa mengikuti, anak-anak penasaran, anak-anak juga lebih senang. Ya, terima kasih Bu Fani sudah melakukan percakapan dengan saya terkait dengan coaching atau observasi atau supervisi yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya sesuai dengan harapan Bu Fani untuk melaksanakan perbaikan di pembelajaran gitu ya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanti saya kirim linknya saja ya. ya banyak yang harus nanti saya komunikasikan Ya. dengan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih nih yang nanti dihadirkan Ya. saat kedua itu. Bul-bul yang jangan